wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak sekalian, ibu-ibu, para sahabat-sahabat, kader, simpatisan Partai Umat se-Jawa Barat, baik pengurus DPW maupun pengurus DPD serta DPC, mungkin ada juga sampai yang keranting. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus berikan nikmat kepada kita, masih diberi kesempatan kita bisa untuk menikmati seluruh fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah yang tentu saja ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua dijaga iman Islamnya hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan semua nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah itu sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Ketua DPW Pak Daris, Ketua FPPW Pak Prof Yani, dan para pendiri-pendiri Partai Umat di Jawa Barat, dan juga kepada para pengurus-pengurus DPW, DPD yang hadir dari 27 kabupaten kota. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini berkumpul, walaupun tadi kata Pak Daris panas. Mudah-mudahan kalau hatinya sejuk, insya Allah menjadi sejuk. Tapi perasaan saya sejuk, hatinya tetap panas juga saya. Jadi berkeringat ini. Kayaknya perlu ditambah kipas angin satu lagi, kalau tidak kuat juga. Maklum ya, orang Bogor katanya ke Bandung itu dingin, di sini pas. Suasananya agak panas gitu. Ya, bisa ditaruh kipas angin nggak di sini? Ya, Sedang diambil. ya. Karena kalau lagi ngomong itu energinya agak lebih gitu. Dan kalau lagi ngomong nggak bisa kipas-kipas. Kalau ibu ini pasti enak kipas-kipas. Macam kita nggak bisa kipas-kipas. Enggak, saya minta kipas angin ini karena saya ingin bicara di sini 2 jam. Siap 2 jam? Tinggalkan? Betul. Ya, bagus. Dari belakang aja Pak, jangan di depan. Ya. Atau jangan langsung ke saya. Ya. Nah, ini saya di sini sedikit memberikan nasihat ya, bukan sebagai menggurui, tetapi ini saling menasihati di antara kita. Ya, walaupun saya dari pusat Majelis Syuro Partai Umat, bukan berarti saya lebih tahu, lebih hebat ya daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Ya, kita semua di partai ini sama. Kita semua di partai ini sederajat. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Karena semua kontribusi kita itu hanya Allah yang tahu nilainya. Ya, kita nggak tahu berapa nilai kontribusi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya saya selalu menyarankan, menghimbau ya, marilah partai kita ini kita dirikan, kita beraktivitas di dalamnya semata-mata ikhlas mencari ridho Allah. Ya, kalau yang dicari ridho Allah, maka dunia akan dapat. Masalah jabatan, masalah
fraksi-fraksi tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DPW atau masalah-masalah yang lain, itu insya Allah bisa kita dapatkan, ya. Karena kalau kita cari ridho Allah, maka semua akan dapat. Tapi kalau cuma cari dunia doang, dunianya belum tentu dapat, ridho Allahnya pasti nggak dapat. Kalau ada pepatah yang sering kita dengar, barang siapa yang menanam padi, pasti rumput tumbuh. Tapi barang siapa menanam rumput, jangan pernah harap padi akan tumbuh. Artinya kalau kita kejar ridho Allah, ya, padi yang kita tanam, dunia rumput-rumput itu pasti akan datang. Tapi kalau hanya semata-mata menanam rumput, mencari rumput, receh-receh dunia, maka ridho Allah tidak akan kita dapatkan. Nah, kalau kita sudah dapat ridho Allah, semua pertolongan pasti Allah beri sama kita. Makanya perjalanan partai kita ini penuh dengan pertolongan Allah. Ini saya ingin berikan wejangan. Perjalanan partai kita ini kalau pakai logika nggak bisa lolos, nggak nyampe akal kita. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat semua mungkin tahu kulit-kulitnya saja. Macam kami yang di DPP, Pak Amin, saya, Pak Kabar, Ketum, ya, DPW, DPD, DPP dan Majelis Syuro, kita tahu betul perjuangan itu, pernik-perniknya, hambatannya, keuangannya. Itu kalau pakai logika nggak ada yang nyampe. Nggak mungkin kita bisa seperti ini. Sudahlah partai baru kita. Yang kedua, tak punya uang pas-pasan, ada uang tapi pas-pasan. Oposisi pula lagi, ini kurang kerjaan. Ya, makanya semua partai-partai itu bergabung ke rejim. Semua partai-partai itu ya sowan ke rejim. Tapi kita enggak, ini kurang kerjaan sebenarnya. Makanya dari awal banyak orang bilang Partai Umat gak akan bakal lolos deh, gitu. Sudah banyak orang yang memprediksi demikian. Memang kalau logikanya gak lolos, Tapi perjalanan keyakinan kita dan keikhlasan kita, maka selalu ada jalan, selalu ada kemudahan. Walaupun perjalanan itu mungkin ada sedikit memutar, tapi memutarnya kita itu justru lebih baik. Ini cara Allah untuk menghebatkan partai kita. Kalau kita iklan gratis 2 minggu, ya kalau kita iklan pakai uang 2 minggu, apakah di TV, apakah di YouTube, apakah di media, itu mungkin miliaran harus kita keluarkan, puluhan miliar kita keluarkan. Tapi ternyata Allah tidak seperti itu. Gratis 2 minggu dibicarakan oleh seluruh bangsa Indonesia, akan sampai luar negeri. Mulai dari 12 Desember ketika kita dapat informasi bahwa kita tidak diloloskan, sampai 30 Desember, sekitar 18 hari, 2 minggu lebih, itu kita dibicarakan, diliput media tanpa harus kita bayar. Satu-satunya partai yang ketika lolos itu dinantikan banyak orang, dan euforianya beda. Mungkin kalau di tanggal 14 itu kita lolos, nggak seperti ini kegembiraan kita, nggak seperti ini tanggapan orang lain, dan rasanya syukuran pun biasa-biasa aja. Nah, rata-rata partai yang lolos itu coba lihat, ada syukurannya nggak sih? Ya, apa yang mau dirayain orang dikasih? Nggak ada perjuangannya. Justru indahnya kita dapat sesuatu itu ya karena ada perjuangan. Saya ingat dulu kecil-kecil, ya ibu-ibu kecil-kecil di kampung kami itu, kalau di Medan sana tuh kalau musim layang-layang itu kita kecil-kecil tuh, kalau ada layang-layang putus, istilahnya lambai, itu kita kejar itu. Kalau di Medan itu beda dengan di Jawa Barat sini saya lihat. Kalau di Medan itu, kalau kita ngejar layang-layang putus, yang penting layang-layangnya dapat. Nggak peduli talinya sama siapa. Kalau di sini orang lain hebat, dapat talinya, dapat layang-layangnya. Kalau di sana enggak. Biar talinya sama siapa, yang penting layang-layangnya dapat. Makanya nyarinya itu pakai galah panjang-panjang biar dapat layang-layangnya. Kadang-kadang benjol-benjol baru dapat. Kadang-kadang dapat pun layang-layangnya udah agak rusak gitu. Sampai kadang-kadang mak kita di rumah, ngapain lah kau nyari-nyari layang kayak gitu, benjol-benjol.
bocil-bocil luka-luka, kok udah di sini mama belikan itu. Kita nggak mau dibelikan, padahal lebih bagus, lebih baru. Kenapa kita nggak mau? Lebih senang kita yang lambai-lambai itu, karena ada kepuasan, ada kebahagiaan kita dapat, karena ada perjuangan. Nah begitu juga di partai kita ini. Mungkin saya lihat nggak ada tuh yang diliput media syukuran partai lain lolos, tuh ada nggak coba? Nggak ada. Yang diliput media aja partai kita. Nah ini cara Allah gitu. Makanya saya katakan dalam berpartai ini nggak usah terlalu pakai begini Pak. Kalau logika ini nggak nyambung. Dengan kekuatan kita begini pakai logika nggak akan nyambung. Maka kita harus pakai hati, pakai keikhlasan, pakai keyakinan. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Kalau pakai akal nggak nyampe. Bagaimana mau nyampe? Udahlah baru. Infrastruktur partainya pun masih pas-pasan. Dana yang serba terbatas. Media kita nggak punya. Beda dengan orang yang sudah start dari awal. Kayak gini kita mau lawan partai-partai besar, nggak masuk akal. Mimpi di siang bolong. Jadi Pak Daris itu mimpi sebenarnya itu. Mimpi. Kalau pakai logika, mimpi kata orang. Tapi kita punya keyakinan. Nah jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada semuanya ini. Nah, kalau kita punya keyakinan, punya keikhlasan landasan, insya Allah perjalanan akan dimudahkan. Ya, yakinlah pasti ada. Makanya saya ingin berikan bekal di sini untuk jadi partai ini hanya bisa besar, partai ini hanya bisa menang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan mimpi di siang bolongnya ketua DPW, satu kabupaten kota, satu fraksi, satu dapil minimal satu kursi. Itu hanya bisa satu dengan cara apa? Pertolongan Allah. Bukan karena kehebatan kita. Kehebatan kita kalah dengan orang-orang yang sudah, partai-partai yang sudah ada. Melawan partai PDIP, melawan partai Golkar, melawan partai Gerindra yang mereka sudah malang melintang di dunia perpolitikan dari dulu. Kita yang baru bawa kencur mau ngelawan mereka. Mimpi bro. Begitu. Ya. Jadi begitu. Tapi dengan pertolongan Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ya contohnya kita perjalanan kita ini. Perjalanan kita dari awal membentuk partai ini. Itu lolos Kumham pun Bu sebenarnya. Kalau pakai logika nggak nyambung juga gitu. Lulus Kumham itu. Kita bawa 43 kontainer ke Kumham dan segala. Itu di daerah-daerah. Bayang kita hanya punya waktu 3 bulan. Dari Mei, April kita deklarasikan, Mei mulai bergerak, Agustus 20 kita sudah diresmikan sebagai partai politik. Itu nggak nyampe 3 bulan. Atau 3 bulan lebih dikit. Mei, Juni, Juli, 3 bulan setengah. Bisa bisa 34 provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Itu kalau pakai logika nggak nyambung Pak, nggak bisa. Ada aja jalan, ada kemudahan, ada pertolongan. Sedikit saya cerita. Ya ini bukan membanggakan diri, tapi kita ingin bicara pertolongan Allah. Ini lihat Bapak-bapak. Ya, satu perjalanan. Ketika saya diminta waktu itu kira-kira bulan Mei, bukan bulan Juni, saya bilang ketum, ini daerah mana yang kita paling sulit? Ya daerah mana yang kita paling sulit? Waktu itu mau Kumham, NTT Ustaz. Sudah hampir 2 bulan ini cuma 5 DPD yang terbentuk. Makanya akhir Juni saya ke NTT. NTT itu daerah memang dari awal kita bina, termasuk juga Sulut. Ini daerah yang paling banyak saya kesana. NTT saya 5 kali, Sulut saya 3 kali. Wajar ya, nggak lolos tuh wajar. Dari awal berat perjuangan di sini. Pertama kita minoritas, yang kedua sumber daya manusianya di sana juga pas-pasan. Ya, jadi dari awal sudah kita duga ini berat. Makanya saya langsung, walaupun sebagai majelis suro, ya tetap terjun ke sana untuk
membentuk di sana. Baru perjalanan pertama, ibu-ibu, waktu itu ke sana itu jam 2 subuh. Saya memutuskan berangkat sore. Jadi kalau itu saya berangkat, lihat tiket jam 2 subuh. Berangkat jam 2 subuh. Dari rumah naik mobil jam 12. Check in ditutup setengah 2. Kita bawa barang. Kalau nggak bawa barang masih bisa toleransi, kalau bawa barang nggak. Setengah 2 harus sampai. Nah, saya nggak tahu Medan di NTT, nggak tahu Medan sana, nggak pernah tahu. Dan saya kebiasaan saya, kalau datang ke daerah tidak pernah telepon orang daerah. Saya nggak mau disambut, saya tidak mau dijemput, tidak mau dimacam-macamin. Nyampe sana, saya mau kerja. Sebenarnya tadi itu saya nggak boleh disambut, cuman karena ketua udah begitu, aku boleh buat. Ada yang tadi, Ustaz, mau dijemput nggak? Nggak usah dijemput, nggak usah dikawal. Saya punya kebiasaan gitu, nggak mau rame-rame, sebenarnya nggak pengen. Ya, jadi gitu. Nah, supaya melatih kita ini partai umat ini kita sederajat semuanya. Saya tidak lebih hebat dari bapak-bapak yang ada di sini. Hatta DPD, hatta DPC, saya tidak lebih hebat. Maka saya tidak ingin dielu-elukan lah. Pengennya digua-guakan aja gitu. Jadi dielu-elukan kan, lo gitu nggak. Nah jadi gitu. Ini sedikit saya cerita betapa pertolongan Allah itu gitu. Dijemput, ini mungkin supir saya ada di sini namanya Sodik. Mobil kita ya lumayan lah, agak bagus sedikit lah. Ya, itu pun terpaksa juga belinya. Ya, itu masih BL Aceh. Ya, abang saya nggak bisa nyalon di sana, habis uang, dia sayang mobilnya, udahlah nanti kau bayar aja, kapan kau punya kau cicil lah, dikirimnya ke Bogor. Kalau saya nggak pengen punya mobil, cuma karena abang saya, kapan kau punya kau bayar lah gitu. Terserah kau lah gitu. Karena saya nggak pernah mau ngutang dari dulu, hidup saya nggak pernah mau ngutang. Makanya pantas rumah saya ini, Pak Joko tahu, sampai sekarang rumah saya masih ngontrak. Walaupun santren saya besar, sampai sekarang masih ngontrak. Karena saya nggak mau cicil. Saya mau nanti beli rumah aja. Ya kalau tak bisa di dunia, di akhirat, di surga saja lah, boleh buat. Karena nggak pernah mau nyicil, dalam hidup saya tidak pernah mau nyicil, tidak pernah mau ngutang. Gitu ya, makanya nggak pernah bisa punya rumah. Bagaimana kan kalau nggak nyicil, gimana bisa punya rumah? Masa tiba-tiba beli 5 miliar, Ustaz dari mana rumahnya? Apa kata dunia? Balik pada yang tadi. Nah ini karena saya nggak tahu Medan, saya ketemu ada tanda petiknya macam-macam preman gitu loh, tatoan. Orang rumahnya dekat peternakan babi di sana, di daerah peternakan babi itu daerah Jakarta Barat ya. Ya dari Cengkareng tuh kira-kira setengah jaman. Itu daerah bahasa kitanya gelap, itu daerah kumuh. Ya, daerah pabrik itu malam jam 1 apalagi jam 10 aja udah pada sepi. Saya jemput teman saya ini, kenalnya baru 3 kali pertemuan. Dia ini pengen ngurus tanah, minta saya diurusin. Ya tatoan lah orangnya gitu. Tapi lumayan lah. Bapak kan orang NTT, betul Ustaz, saya orang Flores. Tahu Kupang nggak? Ya adalah teman-teman di sana. Mau kita ke NTT, ke Kupang? Boleh Ustaz, siap nanti malam, siap. Saya jemput lah malam. 12:30 dari rumah jam 12, 12:30 sampai daerah yang gelap gulita dulu. Jalan yang sunyi. Ya, namanya daerah peternakan babi, mungkin tahu daerah sana. Sampai di sana udah jemput dia nunggu di depan gang dia. Sampai di sana mobil mogok 12:30. Baterai nggak ada, itu mobil nggak baterai. Saya sudah hampir marah sama Sodik nih, supir saya, hampir mau saya tamparkan. Kau udah kayak gini bukannya kau tengok dari awal, orang Medannya keluar. Tapi sedikit ya sudahlah, kalau marah juga nggak ada gunanya. Didorong-dorong nggak bisa, ada anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong minta dorong nggak bisa, rupanya nggak bisa didorong, mati. Ya, Nah, telepon DPP gimana? Nah perjalanan dari PP ke daerah situ 45 menit. Sementara sekarang sudah hampir jam 1. Check in ditutup jam berapa? 1:30, nggak mungkin. Gitu loh, nyampe aja 45 menit, bagaimana bisa nggak mungkin. Cari Grab nggak ada daerah tempat situ, mana bayangkan hampir jam 1, di mana nyari mobil segitu. Ya udah saya bilang, ya udahlah apa boleh buat, ya Allah terserah kau. Cuman dia bilang, ya Allah masa tega banget sih ya Allah, kalau gagalin dari tadi kenapa sih, masa sih udah kayak gini mau digagalin gitu. Ada rasa sedikit gimana, tapi saya yakin pasti ada ini jalan yang terbaik, pasti ada pertolongan. Sama dilalah di tempat yang sunyi itu lewat mobil putih Fortuner bagus, lewat di jalan yang sepi itu, penghuninya atau
drivernya, yang punya mobilnya Cina setengah bayar. Cina setengah bayar Pak, bisa lewat di tempat yang gelap gitu. Dan kita stop, dia berhenti. Saya bingung, ini Cina berani juga ya. Sendiri, dia setengah bayar 50-an di stop di tempat yang gelap, berhenti. Yang nyetopnya, ya ini model kayak kita begini. Ya mungkin dia percaya sama kopiah saya kali ya, mudah-mudahan. Ya teman saya ini pakai ransel doang kita, dibayarnya bisa digorok ya saya gitu. Tapi dia berhenti. Kita bilang, Pak, tolong Pak, mobil kami mogok, kita mau ke bandara, bisa diantar nggak? Nggak usah diantar ke bandara Pak, diantar ke jalan yang besar aja, mudah-mudahan ada taksi. Dan ternyata Bapak Cina ini mau, bayangin, jam 1 malam di tempat yang gelap, mobil bagus sendirian, orang setengah bayar, Cina pula lagi mau ditumpangin. Nah sampai di jalan nggak ada Pak, jam 1 mana ada mobil, mana ada taksi. Sampai kita menerusi jalan hampir depan pintu tol, sudah 1.15. Waduh, gimana nih? 15 menit lagi, Pak, bisa minta tolong Pak, antar ke bandara. Ternyata dia mau ngantar bandara. Ya Pak, udah silakan. Mobilnya Fortuner bagus, lari 150 dihajar. Pas 15 menit nyampe pas kami masuk, pas ditutup. Nah dalam perjalanan karena kencangnya nggak pernah ngomong siapa lu, siapa gua, nggak pernah. Dia aja baiknya saking cepatnya 150, saya lihat 150 dihajarnya gitu. Nggak pernah tahu Bapak siapa, kami siapa, nggak pernah kenalan. Tiba-tiba selesai, terima kasih. Tepat jam 1:30. Nah pertanyaan, siapa yang menghantarkan Bapak ini jam 1 malam lewat di tempat itu? Kalau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi hidup ada nih, supir saya, Sodik namanya. Saksi hidup. Bayangin siapa? Bayangin kalaulah orang Islam, orang soleh, mungkinlah ini enggak, ini orang Cina gitu kan, kita nggak kenal sama sekali. Makanya sekarang jangan judge orang dari apa? Dari tampilan. Jangan. Kenapa nggak dia tahu ini? Jangan-jangan dirampok pula saya. Jam 1 malam, tempat gelap coba. Saya tanya, kenapa Bang Leo sih? Rupanya dia janjian sama temannya, dia pakai Waze, bukan Waze apa? Pakai apa? Pakai Google Map. Nah Google Map itu kan nggak ada cerita jalan mana aja. Rupanya dia pakai Google Map lewat situ. Pantes bisa lewat situ. Mungkin kalau pakai logika nggak mau dia nyampe lewat situ. Itu pun dia telepon dulu, lo di mana? Gua di sini. Nanti lah, masih jauh kan? Nanti kita ketemu di situ ya. Gua ada urusan sebentar. Diantarnya lah, bayangin. Terus saya bilang, pertolongan jam 1 malam di tempat yang gelap, ada mobil lewat, Cina pula lagi, mobilnya bagus, nerima orang kayak kita, nggak masuk akal semuanya. Apa? Pertolongan. Nah ini saya bilang tadi. Jadi kita semua perjalanan ini tak semua pertolongan semua. Termasuk ketika kita lolos verifikasi sebelum itu, ya. Bagaimana kita bisa hampir setengah lolos, terus lolos? Dari mana semua itu kalau nggak pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak nyampe logika gitu. Pak Amin dulu Mas Ustaz. Ini kita apapun yang terjadi kita terima saja lah. Saya sudah ikhlas kata Pak Amin. Lolos ya nggak apa-apa lah, kalau sudah boleh buat begini. Pak Amin kita harus tetap semangat Pak. Saya bilang. Ya gimana? Dia udah nggak ada nih. Verifikasi kedua udah habis Pak. Bapak ngalami verifikasi pertama banyak dikasih uang kan? Habis setelah itu. Verifikasi kedua udah nggak ada lagi uang. Makanya verifikasi kedua udah harapannya kita mungkin sudah tidak ada uang lagi. Nggak bisa verifikasi kedua. Dan mana lagi uang sudah habis. Kita berharap sekali verifikasi langsung lolos. Banyak DPD yang dikasih uang, walaupun ada yang kemarin katanya ya nggak lolos juga dikasih gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu rezeki. Nah jadi begitu. Pak Amin dalam pas kita udah uang nggak ada orang. Gimana? Pak Amin, ya kita mudah-mudahan ada rezeki lah. Ada jalan udah hampir nggak ada, tertutup. Tiba-tiba ada teman yang mau bantu dengan sejumlah orang yang persis kita harapkan. Kalau dalam kondisi sekarang Pak nggak ada orang mau bantu kita, Pak. Nggak ada orang bantu kita. Pengusaha takut bantu, takut rejim semua ada. Tapi ada yang memberikan di detik-detik terakhir. Makanya verifikasi kedua itu kita agak gagah. Berapa minta kasih saya bilang. Kenapa? Dapat rezeki insya Allah di Allah SWT. Di tempat yang kita nggak sangka-sangka. Mungkin kalau tidak ada itu nggak bisa kita verifikasi. Termasuk juga ketika verifikasi perbaikan ada pertolongan di detik-detik terakhir. Kalau nggak kemarin perbaikan kemarin kita hampir habis 3 miliar perbaikan doang.
Bukan perbaikan, apa yang ulangan. Hanya 2 provinsi, 60 orang kita kirim ke sana mengawal itu. Bukan kecil, tapi ada rezeki, dan itu semua di luar dugaan. Semua pertolongan kan gak ada lagi. Maka bapak-bapak nggak tahu cerita itu. Yang tahu hanya segelintir orang di partai itu. Makanya saya cerita kepada bapak supaya makin kita semangat gitu. Jangan pakai ini, enggaknya mimpi di siang bolong. Pak Daris itu mimpi itu. Tolong ketawain Pak Daris dulu. Kalau pakai logika. Nah, ini yang saya ingin. Makanya insya Allah kita bisa berhasil. Insya Allah kita bisa hanya dengan pertolongan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini saya sampaikan, bagaimana caranya biar pertolongan itu datang, itu yang penting. Setuju? Nah, ini yang saya mau kasih resepnya. Bagaimana agar pertolongan ini datang? Ini mau saya kasih resep kepada semuanya, kita semuanya. Gitu loh. Karena kalau pakai logika nggak nyambung. Udah baru, apa tadi? Baru, kemudian kedua, dana, pas-pasan, infrastruktur partai. Masih ada nih kadang-kadang katanya sekretaris DPD-nya masih bukan kontrak lagi, rumahnya dipakai, masih ada nggak? Mungkin di sini nggak ada, daerah-daerah masih banyak. Rumah ketua DPD, rumah ketua sekretaris DPD-nya masih ada. Boro-boro kita punya apa namanya? Punya kantor sekretariat. Ini kayaknya Jawa Barat ini mewah juga ini. Duitnya dari mana Pak Daris? Hebat ini. Wah, begini hebat nih. Nah jadi begitu Bapak sekalian. Kalau tanpa pertolongan nggak bisa. Ini saya bilang tadi. Jadi jangan semata-mata mengandalkan. Makanya kalau saya bukan kerja keras Pak. Kalau kerja keras kita kalah sama orang-orang itu kok. Kalau hanya mengandalkan kerja keras, kalah kita mereka. Uang mereka banyak, tidak terbatas. Mereka pro-resi. Mereka didukung oleh media yang kuat. Infrastruktur partai yang hebat. Media yang kuat, nggak usah lah mau melawan mereka. Tapi dengan pertolongan Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini saya ingin pada ketua-ketua termasuk kepada Pak Daris, pada Pak Yani, pada semua di sini, coba jalankan ya 3 istilah saya resep kita berpartai ini. Kalau 3 ini kita jalankan dengan baik, insya Allah pertolongan akan datang. Pertolongan akan datang dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Adanya jalan itu nanti, maka jangan pegang logika, ada loh, tiba-tiba ada jalan. Bayangkan Pak, bagaimana orang menghambat partai kita ini. Bagaimana? Bahkan gunakan kekuasaan. Bagaimana? Tapi ada jalan Allah bikin dia berhasil. Makanya negeri kita ini no viral, no justice. Untung viral. Kalau nggak viral kita udah nggak lolos kita Pak. Begitu viral, di mana-mana dibicarakan banyak orang. Yang mau nahan nggak kuat, sakit Jadi nggak kuat mereka menahankan. Sebenarnya udah mau nggak diloloskan juga. Tapi karena viral orang dukung, siapa yang menggerakkan viral di mana-mana? Banyak orang mendukung. Siapa yang menggerakkan? Allah. Takbir, 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 merdeka. Begitu viral, nggak kuat mereka menahankannya. Itu kalau nggak ada kemudahan nggak lolos. Tapi ada aja kemudahan yang Allah berikan. Sudah nama kita dibicarakan, lolos pula lagi dengan cara begitu. Aku bilang, kata orang sakti Pak Amin Rais, kata orang. Bukan sakti Pak Amin Rais, tapi Allah yang maha menolong kita. Nah, oke, 3 resepnya agar pertolongan datang. Ini saya anjurkan semuanya Pak. Ya, dengan semua mau mulai dari, saya ingatkan, kami juga di DPP begitu, di Majelis Suro, di DPP, DPW, DPD, DPC, semua pengurus jalankan 3 ini. Insya Allah pertolongan akan datang, cepat atau lambat. Kita nggak tahu tiba-tiba aja pertolongan. Yang pertama, ini landasan kita. Mulai sekarang landasan partai ini 1 ikhlas, 2 yakin. Itu yang pertama. Modal pertama apa? Ikhlas dan yakin. Inilah bikin pertolongan datang. Ikhlas itu saya anjurkan semua nih. Mulai ada sekarang. Kalau ada sekarang niatnya masuk partai ini, pengen dapat jabatan, niatnya mulai pengen terkenal, pengen ini, pengen itu, pelan-pelan dikikis.
diganti. Setiap mau berpartai niatkan, ya Allah, aku berpartai ini bergabung bersama Partai Umat, cari ridhomu, cari rahmatmu, karena perintahmu, melawan kezaliman, menegakkan keadilan di negeri ini, mewujudkan Indonesia adil, makmur, aman, dan itu semua perintah Allah semuanya. Niatkan itu, ikhlas, dan ini mesti dipacu, mesti dibangkitkan. Kalau dalam bahasa kerennya mesti diafirmasi. Setiap kegiatan partai, ya Allah, aku berpartai ini cari ridhomu, cari rahmatmu, untuk meletakkan atau melawan kezaliman, menegakkan keadilan negeri. Udah itu niatkan dari awal. Ya ada awal campur-campur dikit tuh manusiawi lah Allah gitu. Tapi pelan-pelan dikikis gitu loh. Kalau ikhlas itu Pak, insya Allah nggak capek. Nggak capek kita kalau ikhlas itu. Contoh yang paling hebat itu adalah ibadah haji. Uang keluar banyak, badan capek, waktu panjang, pulang-pulang orang haji ada yang nyesal nggak? Ada yang bilang nyesal gua haji kemarin nggak mau balik lagi. Rata-rata apa? Senang dan pengen balik lagi. Kenapa? Karena ikhlas. Kalau ikhlas insya Allah nggak ada capeknya. Capek-capek ini orang jadi pahala kok. Mau duit keluar banyak pasti akan jadi infak kita. Tenaga waktu yang kita korbankan akan jadi amal soleh. So masalahnya apa? Itu gunanya ikhlas. Pahala dapat, ridho Allah dapat, rahmat Allah pasti dapat, hati pun tenang. Hati tenang, kurang-kurang dikit biasa lah. Kalau ikhlas itu nggak apa. Suami istri pun kalau kita nggak ikhlas berat. Kalau ikhlas kan istri kurang dikit dipahami, suami kurang dikit dipahami, suami kawin lagi pahami aja nggak apa-apa, ikhlas aja. Kalau itu nggak bisa Ustaz, kata ibu-ibu. Kan baru kepengen. Yang penting kan jangan dikerjakan kan gitu. Kalau kepengen biarin aja. Yang penting jangan dikerjakan. Bang, selama abang kepengen, ini nggak ada masalah. Asal jangan dikerjakan. Itu aja kan. Ya balik paling nggak. Bercanda bu ya, jangan dibawa ke hati. Ya. Jadi kalau makanya saya katakan, selama masih banyak orang yang ikhlas di partai ini, pasti partai ini akan besar insya Allah. Amin. Amin. Karena orang yang ikhlas itu nanti akan nebeng-nebengin orang yang nggak ikhlas itu nggak apa-apa, akan nebeng lama-lama. Tapi kok mayoritas nggak ikhlas bahaya. Yang ikhlas pun menjadi nggak ikhlas. Mulai sekarang coba dilatih. Sehingga ibu-ibu capek sekarang nih, bayangin coba. Yang jauh-jauh dari Tasik, dari Pangandaran, dari jauh kemari ini kalau nggak ikhlas rugi. Apalagi yang di bawah ketemu Ustaz Sambo pun belum tentu, salaman sehelo juga enggak. Kalau nggak ikhlas, udah jauh-jauh salaman Ustaz Sambo juga enggak. Ustaz noleh juga enggak sama saya. Lain kali nggak mau datang dah. Sebel deh bawaannya, ngambek deh bawaannya. Karena kalau nggak ikhlas bawaannya bisa ngambek. Kalau nggak dihargai, nggak diperhatiin, nggak ini bawaannya ngambek. Tapi kalau itu nggak ada urusan. Saya kan cari doa Allah. Pasti Allah Maha tahu. Ya kan pasti Allah tahu. Biar manusia nggak tahu, tapi Allah tahu. Itu enaknya ikhlas tuh gitu. Jadi tenang. Ya, berawal capek. Itu yang pertama. Ikhlas. Yang kedua, modal nomor satu ini, yakin. Kalau kita ikhlas, kan saya bilang tadi, kalau ikhlas sudah hati tenang apa? Pertolongan datang. Allah hanya menolong orang-orang yang ikhlas ridhonya. Kalau enggak. Kan kita berjuang untuk cari apa? Ridho Allah. Maka pertolongan akan datang. Tapi kalau cari ridho manusia, cari dunia, pertolongan enggak datang. Maka saya katakan tadi, insya Allah kalau ikhlas, pertolongan akan datang. Mau proporsional terbuka, mau tertutup, kagak ada urusan sama kita. Pasti ada jalan, pasti ada kemudahan. Ustaz, nggak punya uang, nanti kita bagaimana ngawal saksi, nanti suara bagaimana kita kawal, nanti banyak akan mencuri suara kita. Itu urusan nanti, bukan urusan sekarang. Ada aja jalan Allah bisa kawal suara itu.
Tapi walaupun sunatullahnya tetap kita jalankan semampu yang kita bisa. La yukallifullah nafsan illa. Gak usah stres apa yang kita nggak mampu. Kalau sudah ikhlas, Bu, ikhlas Pak, kerjakan apa yang mampu, yang tak mampu serahkan sama Allah. Gak usah stres. Nanti gimana? Kalau presidennya begini gimana? Kok nanti ini gimana? Wah, mikirnya jauh-jauh banget. Tambah stres. Kerjakan apa yang mampu, yang nggak bisa, biar Allah yang itu enaknya orang ikhlas, selalu ada sandarannya kepada Allah. Enak ikhlas itu gitu, nggak apa-apa kok. Makanya Pak Daris ikhlas, sebel saya Ustaz, tenang Pak, ikhlas aja, itu urusan mudah lah. Gitu, kadang-kadang lo suka Ustaz, nah Pak Daris, ini saya buka rahasia dikit ya. Ustaz, kabar Pak Daris, berjuang nih kan. Jadi begitu. Ya walaupun ketua ya namanya juga manusia. Kalau nggak curhatnya sama saya, sama siapa lagi cuma tambah stres kalau nggak diinin. Jadi gagah-gagah gitu kok juga. Tapi alhamdulillah kalau ikhlas semua mudah. Kurang-kurang dikit kita toleransi. Pertama, ikhlas, yakin. Ini satu modal. Ini modal satu dulu, ikhlas, yakin. Ini namanya modal langit. Yakin juga sama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yakin partai ini besar, makanya target kita nggak muluk-muluk. Berapa besar? 3 besar minimal. Nggak muluk-muluk target. Tuh kan, mimpi kan? Mimpi ya. Targetnya nggak muluk-muluk, minimal. Takbir. Mimpi lagi Ustadz ini. Kalau beliau cuman satu fraksi. Ya, kalau ini mimpinya lebih gila lagi gitu. Mimpinya 3 besar. Mimpi di siang bolong. Tapi bagi Allah tidak ada yang. Makanya harus yakin. Kalau nggak yakin karena Allah berkehendak atas keyakinan hambanya. Dalam hadis kursi Allah mengatakan yang diriwayatkan dari Nabi, Ana inda zanni abdi bi. Aku ini kata Allah bagaimana keyakinan prasangka hambaku. Kalau tak yakin, ditolong. Kalau nggak yakin, nggak ditolong. Yakin bisa 3 besar? Yakin pertolongan akan datang? Yakin partai umat bisa menang? Betul? Jangan-jangan mulut doang. Insya Allah. Makanya mesti dipupuk. Ketika ada keraguan, pasti Allah menolong. Makanya ikhlas itu nomor satunya. Kalau udah ikhlas harus yakin. Berarti kalau kita nggak yakin, berarti kurang ikhlas. Kalau ikhlas pasti yakin. Orang kita berbuat untuk Allah, berbuat karena Allah, untuk cari doanya, oh yakin Allah akan nolong. Ini modal pertama. Apa modal pertama? Ikhlas dan yakin. Nih, tanamkan di hati kita. Tidak ada keraguan, insya Allah partai itu. Orang kita berjuang melawan kezaliman dan keadilan. Mas, udah berapa jam Mas? 15 menit baru ya? Baru 10 menit. Targetnya 2 jam ya. Maka saya minta duduk. Ini udah pada risi belum nih? Pada risi gimana nih? Yang di luar dalam sana gimana nih? Lanjut? Ada layar? Oh di bawah ada layar? Oh iya gak apa-apa. Jadi bawah dengar lihat Ustaz Sambo ya? Insya Allah nanti kita salaman bro ya. Jadi gitu. Kalau modal pertama ini dapat, lihat ada aja pertolongan, ada jalan, ada kemudahan. Maka saya bilang tadi perjalanan kita dari awal sampai akhir kemarin itu di walau sesi babak ini selalu ada pertolongan, selalu ada jalan. Kalau kita ceritakan nggak masuk akal, ada yang masuk akal. Satu. Nah modal yang kedua ini tadi ini modalnya dalam hati. Sekarang modal yang kedua ini dalam action. Actionnya masih ke langit. Istilah saya usaha. Usaha apa? Usaha langit namanya. Apa usaha langit? Ibadah dan amal soleh. Ini usaha langit. Jadi makanya para pengurus partai kita, terutama yang muslim-muslim, harus maksimal ibadahnya, harus maksimal amal solehnya. Supaya apa? Pertolongan datang. Iyyaka na'budu
Wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya akan dikasih Allah kalau na'budunya bener, bagus. Na'budu itu ibadah, amal soleh. Nasta'in itu pertolongan Allah. Maka saya menganjurkan Pak, ini para pengurus ini, partai kita bukan partai orang baik, bukan partai orang soleh, tapi partai orang mau baik, partai orang mau soleh. Saya gak peduli Bapak sebelum ini bajingan, bandit, kayak gak ada urusan. Gak ada urusan. Tapi masuk di sini berusaha jadi orang baik. Karena kita membawa nama Islam di sini, membawa nama lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Gak ada urusan lah. Biasa sebelumnya, Ustaz itu orangnya dulu bekas preman, gak ada urusan. Tatoan gak ada urusan. Tapi masuk di sini berusaha jadi orang baik. Insya Allah Pak, partai ini menjadi wasilah menghantarkan kita ke dalam ridho Allah, menghantarkan kita dalam surganya Allah. Lebih bagus bekas orang bandit, bajingan daripada bekas orang soleh. Betul? Betul nggak? Bekas ustadz nggak apa-apa. Bekas ustadz sekarang jadi politisi nggak apa-apa. Ini Sambo versi tobatnya. Jadi Sambo versi tobatnya yang ini. Nah jadi ibu-ibu, ini namanya usaha langit. Ibadahnya bagusin. Mulai sekarang bagusin amal solehnya. Karena dengan nanti apa yang saya bilang tadi, maka saya bilang tadi, dalam kerjakan apa yang mampu, yang nggak mampu, siapa turun tangan? Allah. Makanya gunanya ada amal soleh biar Allah diturun tangan. Makanya kita di majelis suro, di DPP juga pelan-pelan saya ingatkan, terutama di majelis suro yang paling kita itu Pak Amin Rais, Pak Kaban, itu orang-orang yang amalnya Masya Allah, amal-amal mereka tuh Masya Allah, ya, sedekah mereka, zikir mereka, sholat mereka, baca Quran mereka, saya tahu betul, saya lihat. Bahkan Pak Amin sama Pak Kaban itu, ini saya ceritakan karena orangnya dua-duanya nggak ada di sini. Boleh menceritakan kebaikan orang-orangnya nggak ada. Mereka punya amalan puasa Daud, dua orang petinggi kita ini, Pak Amin maupun Pak Kaban, puasa Daud. Puasa Daud itu 1 hari puasa, ini amal yang mereka kerjakan puluhan tahun yang lalu. Pak Amin dari 84 sudah puasa Daud. Bang Kaban akhir 80-an sudah puasa Daud. Amal 2 orang tertinggi kita. Puasa Daud Pak bukan mudah. Saya nggak kuat ikutnya. Saya mirip-mirip lah dengan puasa Daud. Kalau Pak Amin, Pak Kaban 1 hari puasa, 1 hari buka, kalau saya mirip-mirip itu. Kalau saya 1 hari tidak puasa, 1 hari buka, 1 hari tidak puasa, 1 hari buka. Nah itu saya. Setuju? Bapak ikut yang mana nih? Sama? Gak kuat saya ikut. Senin besok kan kadang-kadang gini. Kalau saya prinsipnya gini Bu ya. Kalau di luar, jalan-jalan keluar, apakah ke Jakarta atau keluar kota tuh saya nggak puasa. Ya, kadang-kadang kan kalau keluar itu diundang orang makan. Ya kan kita nggak enak juga. Ya, pahalanya dapat 2 lah mudah-mudahan. Amin. Gitu. Ya, jadi makanya saya kalau keluar-keluar, apakah ke Jakarta, apakah kemana lah gitu, saya nggak puasa. Kalau Pak Amin aku tak puasa kalau tidak puasa. Menghormati orang yang mengundang, menghormati dalam perjalanan. Karena perjalanan itu amal-amal itu tak hitung kata Nabi. Nah kalau di rumah pun saya nggak puasa juga. Menghormati istri. Ya tiba-tiba istri kepengen gimana? Yang penting kan berpahala. Kan kata Nabi kan berpahala juga. Nah makanya saya kasih resep ini. Ini kasih resep nih amal soleh yang saya bilang tadi ini. Ya, resep amal soleh itu 3. Ini resep amal soleh 3. 1, Bapak sekalian, amal soleh itu baguskan sholat. Lalu sekarang saya berharap semua ini kecuali dalam perjalanan, kecuali sakit, sholatlah tepat waktu, sholatlah berjamaah. Syukur-syukur bisa sholatlah di masjid. Seperti bagaimana pesan ayahanda kita waktu di tasyakuran di
pondok gede. Cobalah, latihan. Sholat tepat waktu. Asal kegiatan apa? Berazan, break, sholat. Coba kita latihan di sholat. Ini karena wasta'inu bis sabri wassalah. Sholat itu menarik pertolongan Allah. Jadi gitu. Coba mulai sekarang nih saya harap semua kader-kader Partai Umat yang muslim maksimalkan ibadah sholatnya. Maka saya bilang tadi, nggak peduli sebelumnya bajingan, mudah-mudahan nggak apa-apa lah di saat bersama partai sholat, habis itu udah nomor 2. Mudah-mudahan kalau sering-sering gabung, insya Allah jadi bagus. Prasangka baik ini kita sama sahabat-sahabat kita. Makanya ngajak ayo sholat. Nah yang terpaksa nggak apa, ikut aja dulu. Jangan hati saya belum bersih, itu urusan nanti urusan belakangan dulu. Yang penting kerjain dulu tuh. Betul? Setuju? Yang pertama Pak, sholat. Baguskan sholat wajib. Yang kedua, amal yang kedua, anjuran saya itu adalah sedekah. Mulai sekarang sedekah. Ada rezeki sedekah. Nah termasuk dalam berpartai ini niatkan sedekah. Niatkan sedekah. Mulai sekarang. Sedekah itu tidak mengurangi harta, malah menambah harta kita. Mana qasal malu min sadaqah bal zada, kata Nabi. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan menambahnya, kata Nabi. Gak usah takut. Makanya pertolongan banyak di partai kita nih Pak. Karena baik Pak Kaban maupun Pak Amin itu ahli-ahli sedekah semua itu. Bapak boleh tahu, boleh lihat. Pak Amin itu kemana-mana selalu bawa uang di sini. Dompet, namanya di kantong. Selalu bagi-bagi, lihat. Begitu juga Pak Kaban. Kalau saya belum dekat-dekat banget sama mereka, adalah. Iya dong, Ustadz. Mereka satu bekas menteri, duit banyak dong. Satu MPR, banyak uang dong. Kita rumah pun masih mantap. Ya minimal ada sedekah, walaupun gak dekat-dekat banget sama mereka. Minimal bisa contoh sedikit lah. Coba sedekah mulai sekarang, niatkan. Karena sedekah itu banyak menolongnya. Karena orang miskin, makanya di pesantren kami itu punya moto, setiap orang datang butuh kasih. Makanya pesantren kita Bang, walaupun tidak besar, pesantren kita itu gratis semua santrinya makannya apa dan dapat uang saku. Dan selalu ada rezeki. Karena kita selalu mengajarkan sholatnya bagus, sedekahnya rajinkan. Karena kalau kita rajin sedekah, pertolongan akan datang terus. Bukan hanya sekedar pertolongan, bukan hanya rezeki dimudahkan, doa dikabulkan, dijauhkan dari musibah dan bencana malapetaka. Jadi ibadah yang kedua Pak, sedekah. Ibadah yang ketiga ini kan nggak sulit-sulit amat. Sholat kan wajib. Sedekah seberapa yang mampu usahakan. Harian 1.000 perak ke. Setiap dapat rezeki, ini pesan saya Pak ya. Ini bagi yang punya usaha, Ya kalau yang tidak punya usaha mulai dari yang kecil-kecil. Yang punya usaha mulai sekarang niatkan untungnya setiap usaha dapat untung 10%. Sedekahkan, itu minimal. Lama-lama naik 10, 15, 20. Yang paling the best setiap untung 35%, bukan 30%, sepertiga, 33,33 sekian. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu setiap usaha sudah bisa sepertiga keluar, itu rezeki tidak akan pernah putus. Tapi sebelum itu mulai dari 10%. Nah termasuk niatkan ke partai kita sedekah, niatkan infak, biar ada nilainya, biar nilai pahala di sisi Allah SWT. Yang kedua, yang ketiga, amal yang ketiga adalah zikir. Perbanyak zikir Pak. Astagfirullah, subhanallah. Sama-sama semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali itu paling sekitar 10 menit. Pahit-pahitnya 15 menit. Tapi nilainya Masya Allah. Istighfar juga, astagfirullahaladzim. Sama-sama semuanya. Astagfirullahaladzim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tambah satu lagi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal itu. Silakan zikir. Nah, kalau 3 amal ini kita kerjakan rutin setiap hari, pesan saya zikir ya 500 sampai 1000. Lihat nanti pertolongan, dan inilah yang dilazimkan oleh 2 pendiri kita top kita, Pak Ayahanda Amir Rais dan Pak Kaban. Ini 2 ini amal-amal mereka itu. Ditambah lagi mereka puasanya. Maka saya ingin semua begini, biar pertolongannya datang. Ini namanya apa? Usaha lah. Nah, kalau yang sunat-sunat selain yang 3 ini, yang sunat-sunat kerjakan semampu kita. Yang penting istiqomah. Saya bilang tadi, puasa sunnah, saya nggak bisa, saya bilang tadi. Kalau jalan-jalan, saya enggak. Kalau di rumah, hargai istri. Ya, kecuali kalau puasa-puasa besar lah ya, Arafah lah, puasa ini. Nah, kalau Senin Kemis, sepakat sama istri. Gimana? Kita puasa atau gimana? Gak usah bang, ayo. Nah, gitu. Setuju? Ya kan sunnah. Tapi kalau bisa, bagus. Senin Kemis bagus, 3 hari tengah bulan bagus. Jadi prinsipnya paling sunnah apa, Bu? Kerjakan yang kita mudah, yang penting istiqomah. Apa saja yang mudah. Jangan dipaksa-paksa banget, kalau yang susah-susah amat gak usah yang mudah. Tapi istiqomah, biar kecil. Kata Nabi, amal itu paling dicintai Allah, biar kecil asal istiqomah. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in. 2 modal saya kasih. Kalau 2 ini Bapak kerjakan, tadi apa tadi? Ikhlas dan yakin. Tambah 3, sholat tepat waktu berjamaah bisa di masjid. 2, perbanyak sedekah. 3, zikir. Tambah amal sunat yang mudah, yang penting. Ustaz, saya sholat malam susah banget, setiap malam pakai alarm, nggak bangun-bangun sampai 3 alarmnya. Ya sudah, duha kan ada. Oh, duha susah juga, qabliyah ba'diyah kan ada. Susah juga, oke nggak apa-apa, masih ada baca Quran. Mana yang mudah aja? 3 saja yang tadi mau kerjakan, ini udah the best semua nih. Apalagi tambah yang lain. 3 saja yang kerjakan, sholat tepat waktu, sedekah semampu yang kita bisa, tambah zikir, udah ini the best amal. 2. Nah, yang terakhir ini pesan saya semua. Nah, ini kaitan dengan kerjasama. Yang terakhir pesan saya adalah kerjasama yang kompak. Kerjasama yang kompak. Jamaah dalam bahasa kita. Pertolongan akan datang kalau jamaah ini bagus. Allah tidak akan menolak kalau jamaah ini kocar-kacir. Sesama pengurus, gontok-gontokan, iri-irian, ngambek-ngambekan. Apa? Apa itu? Pundung-pundungan. Tuh, yang mana tuh? Ada lah, gak usah tunjuk muka. Ya udah, yang kemarin gitu udah kita maafin. Ke depan jangan lagi. Setuju? Buka lembaran baru. Setuju? Buka lembaran baru. Setuju? Buka lembaran baru. Setuju? Prinsip kerjasama, Bu, yang kompak itu 1, jangan lihat kesalahan, kekurangan orang. Setiap orang pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan. Tapi pasti juga orang punya kelebihan. Perhatikan kelebihannya, maafkan toleransi kurang. Kecuali kalau kekurangannya fatal. Orang fatal tuh bikin dosa, bikin rusak partai. Kalau kurang-kurang cerdas dikit biasalah. Agak-agak lambat dikit biasalah. Cuman kalau agak lambat jangan ketua, men. Betul. Ini udah lambat. Mau jadi ketua ya jangan dong. Karena kita butuh ketua yang cepat mengambil keputusan, ketua yang
Jadi nggak apa-apa, nggak usah mikir jabatan Pak. Dimanapun jabatan di partai ini sama saja. Kalau ikhlas tadi, yakin plus yang 3 ibadah tadi, itu amal sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan sebaik-baik pemberi ganjaran. Dia bukan pengurus di mana-mana, dia nggak ketua ini nggak pas nyalek dia bisa dapat. Allah tolong dia. Yang pintar, yang jago, yang apa macam-macam nampak hebat, nyalek nggak tembus. Kenapa? Terlalu banyak pakai ini. Bisa begitu Allah cara Allah bekerja. Kenapa? Saya pernah punya teman itu, ya. Dia nomor 3, jadi dia. Padahal yang jadi itu kursi cuma 1. Yang 1 mati, yang kedua sakit, jadi dia. Dia kagak keluar uang. Itu masuk tuh Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi kan? Dia nggak keluar main, jadi dia Bupati. Yang 1 apa? Sakit, meninggal apa? Yang kedua masuk, jadi dia. Kalau Allah berkehendak apa susahnya sama Allah? Makanya harapan saya nanti kalau ikhlas ya, nggak usah Ustaz, saya kalau nggak nomor 1 nggak mau jadi. Makanya kita mau nanti mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 jadi caleg terserah, gak ada masalah. Terserah Allah. Yang jadi itu bukan tentu nomor 1. Allah bisa berkehendak lain kok. Kenapa enggak? Ikhlas, makanya ikhlas saja berbuat. Cara Allah ngangkat derajat kita tuh di luar dugaan kita. Tapi kalau pakai akal itu suka sikit kanan, sikit kiri. Kalau enggak ini, iri, bikin hoax lah, sebarkan fitnah ini. Nauzubillah. Partai Umat tidak ada yang model begitu. Kalau ada harus kita tegur. Jadi apa, Bu? Jadi modal untuk kompak itu 1, jangan perhatikan kesalahan, kekurangan orang. Perhatikanlah kelebihannya. Ini mesti kita didik, kita latih. Pak Daris, dilatih ini. Kalau bawahan kurang-kurang dikit, maafin dah. Asal kecuali jangan terlalu parah. Apalagi sampai melanggar aturan partai. Kita punya ADART. Apalagi sampai berbuat perbuatan pidana, itu kita tidak toleransi. Ketua ini atau pengurus Partai Umat melarikan anak gadis orang, itu nggak kita toleransi. Ya, nggak kita toleransi itu. Ya, melarikan bini orang lagi, nauzubillah, ya Allah. Kader Partai Umat melarikan bini orang, ya Allah. Kalau itu sama, nauzubillah. Bu, Nabi mengatakan yadullah fauqal jamaah. Pertolongan Allah datang dengan jamaah yang bagus. Maka saya berharap partai ini terutama di Jawa Barat, mari kompaklah, guyuplah. Kurang-kurang dikit maafkan, tegur dengan cara baik, kasih tahu dengan cara baik. Saya juga nggak pernah saya menegur dengan cara baik. Kalau ada kurang nggak? Saya Pak Daris, saya selalu baik. Bukan berarti mentang-mentang kita punya jabatan paling tinggi, men seenaknya, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan gunakan kekuasaan untuk menzalimi orang lain. Kalau ada kekurangan bawahan, kita tegur dengan cara baik. Ajak diskusi. Kenapa kau begini? Lo kok begini? Ajak diskusi. Jangan mentang-mentang gua ketua, kau ini. Udah pecat, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh kita zalim. Tegakkan dengan cara baik. Diskusi, musyawarah dengan cara baik. Insya Allah pasti ada jalan. Jadi bukan kerja keras, yang penting kerja sama dulu. Karena kurang yang sana ditutup yang ini, kurang yang sana ditutup. Lama-lama di sini 1, di sini 1, lama-lama jadi 10 juga, 100 juga, lengkap juga. Jangan berpikir kita superhero, kita menjadi Superman, enggak. Keberhasilan partai ini bukan orang per orang. Bukan karena perorangan Pak Amin Rais, bukan karena perorangan Pak Kaban, bukan perorangan Ustadz Sambu, bukan perorangan Ketum, bukan perorangan siapapun, tapi ini kerja jamaah. Ada orang nggak kerja Pak, mungkin dia nggak kerja, tapi tengah malam dia berdoa, ya Allah, jadikan Partai Umat ini partai yang besar, jadikan pengurus-pengurusnya yang ikhlas, jadikan Partai Umat ini partai yang lolos parliamentary threshold. Anggota-anggotanya banyak jadi anggota dewan untuk merubah negeri ini, untuk perbaiki negeri ini. Mungkin dia doa. Kita nggak tahu. Makanya pesan saya yang ketiga, sebelum kerja keras, sebelum kerja cerdas, yang penting kompak kerjasama.
Nanti pelan-pelan ada muncul ide-ide, oh ini. Nanti ada jalan. Karena kalau mengandalkan kerja cerdas dulu, kan pakai akal, cerdas, ini kurang, buang. Ini kurang, buang. Ini nggak benar, buang. Main buang aja nanti. Dengan doa orang, dengan kebersamaannya, itu mungkin partai. Saya bilang tadi, kalau mengandalkan apa tadi? Mengandalkan akal, mengandalkan uang, mengandalkan koneksi, berat partai kita. Tapi karena kita mengandalkan Allah, insya Allah partai ini bisa besar. Apa mimpi kita? Minimal 3 besar. Insya Allah. Siap yakin? Siap berjuang? Siap ikhlas? Siap beramal soleh? Siap kompak kerjasama? Takbir! 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 Yang terakhir, last but not least, pesan saya kepada kita semuanya, perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita masih panjang. Ini baru awal, kita dikasih modal Allah sudah. Ibarat mobil, kita udah ada trayeknya, udah ada mobilnya, udah bisa nyari penumpang. Misalnya penumpang. Makanya terakhir pesan saya ini kaitan dengan apakah kampanye, apakah ini, apakah apa, kaitan. Hanya kita butuh 2. Satu, kampanyekanlah partai kita ini dengan akhlak. Main di medsos, gunakan akhlak. Nggak perlu bapak-bapak ngajak ini partai umat, nggak perlu. Akhlak itu sudah orang lihat. Tapi bapak-bapak gembar-gembor partai umat, partai hebat, tapi akhlaknya bajingan orang lain. Mulai sekarang pesan saya untuk kampanye, 1, akhlak. Karena akhlak tuh naikin orang. Itu bagus banget ya. Wah udah, akan ngikut orang. Yang kedua, bantu orang. Lalu sekarang latihan bantu orang. Gak usah kita bilang saya dari partai umat. Jadi 2 untuk kampanye itu. 1 apa? Akhlak. Yang akhlak itu bukan hanya badan, bukan hanya fisik, bukan perbuatan, termasuk akhlak ucapan. Kalau bapak ini kampanye gunakan 2 ini, gunakan akhlak. 1, gunakan setiap kesempatan bantu orang. Gak usah kita bilang kita partai umat. Allah yang akan tolong partai ini. Karena kata Nabi, "Makana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang suka nolongin hamba Allah yang lain, Allah akan tolong dia di dunia maupun di akhirat. Amin. Jadi mulai sekarang setiap ada kesempatan tolong orang. Gak usah harus nolong 24 ya, jangan lupa. Gak usah gitu. Gak usah disebut. Masalah orang-orang nanti gak ikhlas, khawatir. Ya, tolong orang, nanti orang nanya, "Bapak dari mana?" Ya, kami dari partai umat, Bu, doakan ya. Nomor 24 mudah-mudahan berhasil. Udah. Gak perlu menjelek-jelekkan partai lain. Gak perlu. Kita gak perlu. Jangan pantang bagi partai umat menjelek-jelekkan partai lain. Siapapun partai itu. Termasuk partai yang sebelum kita. Jangan ditolong ya, jangan. Kita hebat bukan karena kita menjelekkan orang, tapi dengan akhlak yang mulia. Saya bilang tadi, akhlak. Jadi kampanye itu jurusnya 2. 1 apa? Akhlak. Yang kedua, bantu orang. Bantuan. Waktu berduit kita pas-pasan apa lihat, ada aja bertolong. Ibu nggak tahu kita kampanye pas-pasan, tiba-tiba yang nyoblos kita banyak. Allah mengarahkan gampang. Ini pusing-pusing. Apa ya nggak ya? Ini gambarnya bagus, bintang di pojok lagi, kanan di pojok kanan bawah, coblos. Betul. Ya orang tua yang nggak tahu, dia bingung. Banyak banget sini gambar, pusing ini. Ada yang warna kinclong, kuning emas, itu bintang. Iya kan? Paling pojok kanan 24. Gampang Allah mengalihkan. Jadi nggak usah pakai itu, Bu. Allah hati yang menggerakkan. Kita nggak punya saksi, tiba-tiba ada orang yang pengen ikhlas jadi saksi. Dia kau, jangan ya, itu partai umat, jangan diambil. Suaranya, itu orangnya baik-baik. Bisa dia ngelawan walaupun dia bukan anggota kita. Banyak Pak yang nolong partai kita ya. Dari partai-partai lain. Kita lolos nih banyak pertolongan saudara-saudara kita, sahabat kita di partai lain. Walaupun bukan partai yang sebelah kita itu. Banyak Pak yang nolong. Walaupun dia bukan partai kita, tapi nolong. Walaupun dia nolong nggak terang-terangan. Khawatir diketahui, nolong dia. Nah, jadi cara Allah tuh di luar logika gitu. Jadi kampanye, apa caranya 21 tadi? Akhlak, perbuatan dan perkataan. Yang kedua,
Menolong orang, bantu. Tidak harus memperlihatkan ini nomor 24, tolong coblos. Nggak usah, nggak perlu. Ya, kalau orang nanya boleh. Dan nggak usah terlalu overactive. Allah yang akan tahu. Nah, sekarang ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Ini menjadi pembekalan sekaligus juga pengarahan dari Majelis Syuro kepada pengurus dan kader DPW, DPD, DPC dan semuanya. Saya yakin insya Allah cita-cita kalau saya tadi Pak Daris satu fraksi, kalau saya kalau bisa satu dapil seluruh tingkatan satu kursi. Amin. Insya kalau pusat ada berapa dapil di sini? 11, mudah-mudahan 11 kursi. Amin. Kalau provinsi ada berapa dapil di sini? 15. 15. Mudah-mudahan 15 kursi. Amin. Bandung ini ada berapa dapil? 6. Nah, mudah-mudahan 6 kursi. Kalau gitu, mau bupati, mau wali kota, insya Allah bisa kita calonkan. Insya Allah. Nah, yang terakhir, urusan presiden. Ada diam semua. Urusan presiden, kita menunggu arahan Pak Amin Rais. Politik kita nih Bu, ibu-ibu, bapak-bapak tahu tuh hanya kulit-kulit medsos saja. Dalamnya pertarungan politik bapak-bapak, ibu-ibu nggak tahu. Paham ya? Jadi tolong politik pemilihan presiden kita ini masih cair sekali. Kita belum tahu siapa menjadi calon nanti, semua masih cair. Semua masih tarik ulur. Jangankan kita partai yang belum bisa ngusung, partai yang udah ngusung aja belum berani mereka menyalurkan resmi. Lihat partai yang mencalonkan, udah yang mencalonkan cuma Nasdem doang kan. Dua yang lain kan belum berani. Karena mereka masih berhitung. Nah, yang punya suara saja masih berhitung, apalagi kita yang nggak punya apa-apa kok mau duluan. Nanti gigit jari kita malah merugikan. Jadi begitu nanti sudah definitif calonnya, baru bismillah kita tentukan supaya suara kita jelas. Insya Allah. Jadi nggak usah. Nah, Ustaz, bagaimana kalau ada orang mau jadi ikut relawan, silahkan, tapi tidak bawa nama partai. Silahkan, gak ada masalah, tapi jangan bawa nama partai. Pribadi-pribadi itu kebebasan. Ya, jadi silahkan, tapi jangan. Cuman fokus kita harus pada apa? Membesarkan partai, itu yang nomor 1. Wah, sibuk membesarkan relawan, itu jaka sembung makan permen. Ya. Kalau pengurus-pengurus biasa oke, tapi kalau pengurus inti harus fokus di sini membesarkan partai. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan arahan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih perhatiannya. Mari kita tutup langsung dengan doa, Pak. Ya. Oh, ada lagi. Nah, karena ada lagi, kita tunggu ada sedikit lagi pengarahan atau doa atau apa sambutan dari yang lain. Sekali terima kasih atas segala perhatiannya. Siap berjuang? Siap. Siap ikhlas? Siap. Siap yakin? Insya Allah. Siap beramal soleh? Insya Allah. Siap kompak kerjasama? Takbir! 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 Merdeka! Merdeka. Hadana Allah wa ikum ajma'in. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita.